Episode kali ini dalam The Momentum. Kisah Ibu Ratna, istri dari seorang diplomat Amerika yang telah melewati sisi kelam dalam hidupnya, yaitu ketika ia terkena penyakit kanker sebanyak 2 kali berturut-turut. Bahkan ia harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain, mengikuti pekerjaan suami sambil menjaga ketiga anaknya. Bagaimana Ibu Ratna mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya? Mari kita saksikan hanya di The Momentum. Belum lama di Oman, saya melahirkan anak saya yang ketiga. Tidak lama sesudah anak saya yang ketiga itu lahir, saya didiagnos dengan kanker payudara. Dan pada saat itu stadiumnya sudah jauh dan sudah menyebar juga ke kelenjar getah bening. Itu saat-saat yang amat sangat mengejutkan, bukan hanya untuk saya saja, tapi tentu saja untuk keluarga saya. Terutama waktu itu anak saya masih kecil sekali, baru usia 4 bulan. Setiap saat saya lihat anak saya waktu itu, saya hanya berpikir bahwa berapa lama lagi ya saya bisa lihat anak saya ini, sampai usia berapa saya punya kesempatan melihat anak-anak saya tumbuh. Tapi dengan teknologi yang ada, akhirnya dengan segala treatment yang amat sangat luar biasa, saya bisa sembuh. Jadi treatmentnya sendiri pada saat itu mengambil waktu hampir 2 tahun. Dokter memutuskan untuk memberikan saya treatment kemoterapi. Pada saat itu saya melakukannya di Amerika. Saya melaksanakan kemoterapi itu sebanyak 18 kali. Dan itu sangat berat sekali dengan keadaan saya yang punya bayi, kemudian di suatu negara di mana saya tidak mampu memperoleh seseorang yang bisa membantu sehari-hari di rumah. Pada saat selesai seluruh rangkaian kemoterapi itu, keadaan payudara saya pada saat itu sudah kelihatan bersih sama sekali. Tetapi ternyata 4 bulan kemudian kanker itu sudah kembali lagi. Saya harus menunggu 2 bulan untuk menjalani operasi. Pada saat menunggu itu, kansernya sudah menyebar kemana-mana, hampir seperti semula. Kelihatannya kondisi saya tuh sulit untuk disembuhkan. Hidup saya tuh sudah seperti mungkin kita bisa sebut di ujung tanduk seperti itu, udah nggak akan ada harapan lagi. Tapi ternyata saya bisa sembuh. Saya tuh merasa seperti ada pesan dari Tuhan saya bahwa saya tuh mendapat kesempatan kedua untuk menjalani hidup. Dan saya kemudian berpikir, apa sebetulnya kesempatan yang harus saya jalani ini, tugas yang saya harus jalani ini. Saya membantu masyarakat yang terkena musibah. Contohnya pada saat di Jakarta ini, beberapa waktu belakangan ini ada banjir. Saya memasak makanan yang saya bungkus-bungkus dan saya antar ke masyarakat yang terkena bencana. Yang lainnya yang saya fokuskan juga saat ini adalah bekerja sosial untuk para pengungsi dari negara-negara yang sedang mengalami konflik dan beberapa terdampar di Indonesia ini, dan banyak yang tinggal di daerah Jawa Barat. Saya dan teman-teman sempat datang membuka klinik untuk dokter umum dan dokter gigi, tetapi yang saya lihat di sana itu juga banyak anak-anaknya. Sementara saya juga punya program untuk anak-anak di Indonesia di Jakarta sementara ini, dalam membacakan cerita kepada mereka dengan teknik-teknik tertentu, karena saya merasa anak-anak ini kan generasi penerus kita. Kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka, saya sudah merasa saya sudah
menyentuh masa depan. Kita semua di dalam diri kita ini selalu memiliki keinginan untuk berbuat baik bagi sesama. Kita bisa memulai dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita dulu, misalnya dengan keluarga terdekat, atau juga memberi senyum aja itu sudah memberikan suatu dampak yang besar kepada orang lain. Dengan memulai memberikan hal yang kecil-kecil, pasti nanti pintu terbuka untuk kita berbuat baik yang lebih besar lagi. Dengan begitu, dampaknya akan lebih luas lagi kepada masyarakat. Kepada para penonton The Momentum yang ingin ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, bisa mengirimkan buku-buku, baik berupa buku-buku cerita maupun buku-buku sekolah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kepada tim The Momentum yang tertera di description box di bawah ini.